Bayangkan, sebuah rumah mewah di Mojokerto, Jawa Timur, bukan berisi perhiasan atau barang antik, melainkan ratusan kantong berisi ginjal manusia yang tersusun rapi di dalam freezer. Polisi terkejut, dunia pun terhenyak. Terungkap sebuah sindikat besar perdagangan organ internasional yang menjadikan Indonesia sebagai ladang berburu korban. Ginjal-ginjal ini siap diekspor ke Kamboja, dijual dengan harga fantastis. Sementara para korban hanya menerima sebagian kecil dengan tubuh penuh luka dan masa depan yang hancur. Bagaimana sindikat kejam ini bekerja? Siapa dalang di balik bisnis mengerikan ini? Dan bagaimana perjuangan polisi Indonesia menembus jantung sindikat hingga ke Phnom Penh? Inilah kisah nyata yang mengguncang dunia. Ngeri, polisi temukan 100 kuintal ginjal siap ekspor ke Kamboja. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Malam di Mojokerto terasa lebih sunyi dari biasanya ketika mobil hitam berlogo kepolisian berhenti di sebuah jalan kecil yang menuju ke kawasan perumahan elit. Lampu jalan berderet lurus, menyinari jalanan mulus yang biasanya dipenuhi mobil-mobil mewah milik para pengusaha kota. Namun kali ini, suasana berbeda. Beberapa pria berseragam gelap turun satu persatu dari mobil, membawa senjata laras panjang dan perlengkapan penggerebekan. Mereka bergerak cepat namun tetap terukur, seakan sudah menghafal setiap detail operasi malam itu. Di antara mereka ada seorang pria berusia awal 30-an, mengenakan jaket hitam tanpa atribut polisi. Wajahnya tegas, tapi matanya penuh tanda tanya. Dialah Ardi Prasetyo, seorang jurnalis investigasi dari Jakarta yang kebetulan mendapat informasi bocoran tentang operasi rahasia ini. Ardi sudah beberapa hari berada di Mojokerto, mengikuti jejak laporan aneh tentang aktivitas di sebuah rumah mewah yang tampak terlalu sepi untuk ukuran bangunan megah berlantai 3. Dari luar, rumah itu memang terlihat biasa saja. Pagar besi tinggi menutupi hampir seluruh pandangan ke dalam halaman. Kamera CCTV terpasang di hampir setiap sudut. Di balik pagar, ada taman kecil dengan pepohonan yang ditata rapi, dan lampu sorot halaman yang menyala terang. Tidak ada kesan menyeramkan, bahkan cenderung nyaman. Namun laporan intelijen kepolisian menyebutkan bahwa rumah ini sering dikunjungi tamu pada malam hari. Tamu-tamu yang tidak pernah tinggal lama, hanya sebentar masuk, lalu keluar lagi dengan ekspresi tertutup. Ardi mengingat betul, 2 hari lalu ia sempat mengintai rumah itu dari seberang jalan. Ia melihat sebuah mobil box berhenti di depan pagar, masuk setelah diberi kode oleh seorang pria berbadan besar. Tak lama, mobil itu keluar dengan kecepatan tinggi, seolah membawa sesuatu yang harus segera sampai ke tujuan. Dari situlah kecurigaan besar muncul. Malam itu, ketika penggerebekan akhirnya dilakukan, Ardi beruntung bisa ikut serta karena ia memiliki akses khusus dari seorang perwira polisi yang sudah lama dikenalnya, Kompol Dimas Adi. Jangan banyak bergerak, Ard. Ikuti di belakang saya. Apapun yang terjadi, jangan mendahului, pesan Kompol Dimas dengan nada tegas sebelum masuk halaman rumah. Tim polisi bergerak cepat mendekati pintu depan rumah mewah itu. 2 orang anggota bersenjata berdiri di sisi kanan dan kiri pintu, lalu memberi isyarat. Dalam hitungan detik, suara keras terdengar, brak, pintu berhasil didobrak. Seketika, suasana hening berubah kacau. Teriakan terdengar dari dalam rumah. Beberapa orang berlarian, namun segera ditangkap oleh polisi yang sudah mengepung dari berbagai arah. Ardi melangkah pelan, matanya berusaha menangkap setiap detail. Dari ruang tamu yang mewah dengan sofa kulit dan lampu kristal, ia bisa melihat lorong panjang yang menuju ke sebuah ruangan dengan pintu baja. Aroma antiseptik samar-samar tercium, bercampur dengan bau amis yang sulit dijelaskan. Ketika pintu baja itu dibuka paksa oleh polisi, pemandangan yang muncul membuat Ardi tertegun. Ruangan itu dingin, hampir seperti gudang penyimpanan. Di dalamnya terdapat beberapa freezer besar berwarna putih, masing-masing diberi kode angka dan huruf. Seorang polisi mendekat, membuka salah satu pintu freezer. Seketika, udara dingin bercampur bau tajam menyeruak keluar. Di dalam freezer itu, puluhan kantong plastik transparan terlihat menumpuk. Ardi membelalakan mata. Ia baru sadar bahwa isi kantong itu bukan makanan, bukan daging sapi atau ayam. Kantong-kantong itu berisi ginjal manusia, masih segar, sebagian diberi label kecil dengan tulisan tangan. Ada kode nama, tanggal, bahkan negara tujuan. Ya Tuhan, bisik Ardi tak percaya. Kompol Dimas yang berdiri di sampingnya hanya menghela napas panjang. Inilah yang kita curigai selama ini.
Mereka menjadikan rumah ini gudang penyimpanan organ, ucapnya lirih. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menghitung cepat, hanya dalam satu freezer saja, ada belasan kantong ginjal. Dan di ruangan itu, ada lebih dari 10 freezer serupa. Jika ditimbang semua, jumlahnya bisa mencapai 100 kuintal organ manusia, sesuatu yang sulit dipercaya. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi di kota sekecil Mojokerto? Polisi segera mengamankan beberapa orang yang ditemukan di rumah itu. Seorang pria berbadan besar dengan wajah keras diborgol tangannya. Dari data identitas, ia disebut sebagai koordinator lapangan sindikat ini, biasa dipanggil Bang Jali. Di ruang lain, ada 3 orang muda-mudi yang tampak ketakutan, wajah pucat, tangan gemetar. Mereka ternyata adalah calon donor yang baru saja dibawa ke rumah itu untuk persiapan operasi. Namun pemandangan yang lebih mengerikan menunggu di lantai 2. Di salah satu kamar yang tampak seperti ruang medis darurat, seorang pria kurus terbaring di atas ranjang besi. Tubuhnya lemah, selang infus menempel di tangannya. Di sampingnya, terdapat meja penuh peralatan operasi yang tampak seadanya. Polisi yakin, operasi pengambilan organ baru saja dilakukan di ruangan itu. Ardi hampir tak sanggup menatap. Ia merasa perutnya mual, tapi sekaligus ia tahu bahwa semua detail ini adalah bagian penting dari laporannya nanti. Ini baru awalnya saja, Art, kata Kompol Dimas sambil menepuk bahunya. Apa yang kamu lihat malam ini bisa membuka salah satu kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang, terbesar yang pernah ada di Indonesia. Ardi mengangguk pelan. Dalam hati ia tahu, perjalanan panjang baru saja dimulai. Rumah mewah di Mojokerto ini hanyalah pintu gerbang menuju misteri besar, siapa yang berada di balik sindikat ini, dan seberapa luas jaringan perdagangan ginjal yang menjadikan manusia hanya sebagai komoditas dagangan. Malam itu, di tengah bau antiseptik dan darah yang samar-samar tercium, Ardi berjanji pada dirinya sendiri, ia akan terus mengikuti kasus ini sampai ke akar-akarnya, apapun taruhannya. Sirene tidak berbunyi malam itu. Polisi bergerak dalam diam, seolah tak ingin memberi kesempatan sekecil apapun kepada penghuni rumah mewah itu untuk kabur. Halaman depan kini dipenuhi kendaraan aparat, 2 mobil taktis, 1 ambulans, dan beberapa motor patroli yang berjaga di luar pagar. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan senjata yang siap siaga. Ardi berdiri agak jauh di belakang, mencoba mengatur napasnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena antisipasi terhadap apa yang akan ia saksikan. Puluhan kali ia menulis tentang kasus perdagangan orang, penipuan, bahkan pembunuhan berencana. Namun kali ini berbeda. Ia merasakan ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Tim Alpha, masuk lewat depan. Tim Bravo, siaga di sisi kanan. Ingat, prioritas kita amankan penghuni dan bukti, suara tegas Kompol Dimas terdengar lewat radio komunikasi. Seketika, pintu baja rumah itu digedor. Dentuman keras memecah kesunyian, brak, pintu terlepas dari engselnya. Polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk. Ardi merasakan gelombang adrenalin, hampir seperti ia sedang menonton film aksi, hanya saja ini nyata. Teriakan pecah dari dalam rumah. Beberapa orang mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, tapi pasukan Bravo sudah siap menghadang. 2 pria bertubuh kekar ditarik keluar, tangan mereka langsung diborgol. Seorang perempuan berusia sekitar 20-an menjerit histeris, tubuhnya gemetar, hingga akhirnya roboh ke lantai. Ardi mengintip dari balik bahu salah satu polisi. Ruang tamu rumah itu terlihat mewah, hampir tak masuk akal jika dibandingkan dengan teriakan dan kekacauan yang terjadi. Lantai marmer mengkilap, sofa kulit berwarna krem, dan lampu gantung kristal yang megah. Semua seperti rumah seorang pengusaha sukses, bukan markas kejahatan. Namun di balik kemewahan itu, suasana mencekam menyelimuti. Polisi bergerak sistematis, memeriksa setiap ruangan. Lorong panjang di sisi kiri rumah mengarah ke sebuah ruangan dingin dengan pintu logam tebal. Buka pintunya, perintah seorang perwira. Dengan alat paksa, pintu itu akhirnya terbuka. Hembusan udara dingin segera menerpa wajah Ardi. Ia merasakan kulitnya merinding. Dari dalam, terlihat deretan freezer berukuran besar, hampir memenuhi ruangan. Ada label kecil di setiap pintu, A01, B03, C07. Seorang polisi mendekat, lalu membuka salah satu freezer. Bau tajam langsung menusuk hidung. Ardi menutup mulutnya dengan sapu tangan, hampir saja muntah. Di dalam freezer itu, puluhan kantong plastik transparan tersusun rapi, masing-masing berisi organ ginjal manusia. Ada yang masih segar dengan warna merah gelap, ada pula yang sudah tampak pucat dengan cairan khusus.
Ya Tuhan, ini gila, gumam salah satu anggota polisi. Ardi menatap dalam diam. Ia berusaha menghitung jumlah kantong dalam satu freezer. Paling tidak ada 20 kantong. Dan di ruangan itu, terdapat lebih dari 10 freezer besar. Jika semuanya berisi hal yang sama, jumlahnya bisa mencapai ratusan ginjal, atau sekitar 100 kuintal organ yang siap dikirim. Semua organ ini dikemas seperti barang dagangan. Lihat labelnya, ujar Kompol Dimas, menunjuk sebuah kantong. Di situ tertulis, ID 23 KH 77. Polisi menduga kode itu menunjukkan nomor identitas donor dan negara tujuan. KH jelas merujuk pada Kamboja. Ardi merasakan dunia seakan berhenti berputar. Ia sudah mendengar rumor tentang Kamboja sebagai pusat perdagangan organ di Asia Tenggara, tapi tak pernah membayangkan bukti sejelas ini ada di depan matanya. Sementara itu, dari arah dapur, teriakan lain terdengar. Polisi menemukan 3 orang pria muda sedang bersembunyi di ruang penyimpanan. Wajah mereka pucat pasi, tubuh kurus, tangan gemetar. Setelah diperiksa, ternyata mereka adalah calon donor, orang-orang yang dibawa ke rumah itu untuk menunggu giliran operasi. Ardi mendekat, mencoba berbicara. "Kalian siapa? Dari mana?" tanyanya pelan. Salah satu dari mereka, remaja berusia sekitar 19 tahun dengan tubuh ceking, menjawab lirih, "Saya dari Indramayu, Pak, saya dijanjikan kerja di luar negeri. Katanya cuma donor sekali, dapat uang 130 juta. Tapi saya takut, Pak, saya takut mati." Ardi tercekat. Di balik wajah polos itu, ia melihat keputusasaan. Mereka adalah korban, orang-orang miskin yang terjebak rayuan manis sindikat. Sementara itu, di lantai 2 rumah, polisi menemukan sebuah kamar yang disulap menjadi ruang operasi darurat. Lampu putih menggantung seadanya, meja operasi penuh peralatan medis murah, dan bau obat bius bercampur darah memenuhi ruangan. Seorang pria kurus terbaring lemah di ranjang besi, dengan perban besar melilit perutnya. Ia baru saja menjalani operasi pengambilan ginjal. Dokter gadungan yang melakukan operasi itu berhasil kabur sebelum polisi masuk, hanya menyisakan bekas darah di lantai. Ardi menatap tubuh pria itu lama, hampir tak mampu berkata-kata. Inilah kenyataan yang paling mengerikan, manusia diperlakukan seperti hewan potong, hanya karena sepasang organ tubuh mereka punya harga ratusan juta rupiah di pasar gelap. Kompol Dimas menepuk bahu Ardi, suaranya berat. "Kamu lihat sendiri, Art. Inilah bukti nyata bahwa sindikat ini bekerja sangat rapi. Mereka punya rumah transit, punya ruang operasi, punya jaringan distribusi. Kalau malam ini tidak kita gerebek, mungkin ratusan organ ini sudah melayang ke luar negeri." Polisi terus menyisir rumah. Dokumen-dokumen ditemukan di meja kerja, daftar nama, hasil tes kesehatan, hingga jadwal pengiriman organ ke Kamboja. Beberapa paspor juga ditemukan, sebagian sudah diberi visa. Ketika semua bukti dikumpulkan, suasana rumah itu makin tegang. Para pelaku, termasuk Bang Jali, koordinator lapangan, duduk di lantai dengan tangan di borgol. Wajah mereka dingin, seolah sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Ardi berdiri di tengah ruangan, matanya menatap freezer penuh ginjal. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Berapa banyak orang miskin yang sudah kehilangan ginjal mereka demi memenuhi isi freezer ini? Malam itu, penggerebekan Mojokerto menjadi awal dari terbongkarnya kasus perdagangan organ terbesar di Indonesia. Namun bagi Ardi, ini baru permulaan dari perjalanan panjang. Di balik freezer yang dingin itu, ada kisah penderitaan manusia, ada jaringan internasional yang masih bebas berkeliaran, dan ada pertanyaan besar yang menunggu jawaban, siapa dalang sebenarnya? Pagi setelah penggerebekan di Mojokerto, Ardi duduk di sebuah kafe kecil di dekat alun-alun kota. Secangkir kopi hitam mengepul di depannya, tapi ia bahkan tak menyentuhnya. Matanya kosong, pikirannya masih terjebak pada bayangan freezer penuh ginjal semalam. Setiap kali ia memejamkan mata, aroma antiseptik bercampur bau darah kembali menyeruak, seakan-akan menempel di kulitnya. Kompol Dimas duduk di seberangnya, tampak lelah tapi tetap menjaga sikap tegas. "Kamu pasti sulit tidur," ucapnya sambil menyulut sebatang rokok. Ardi hanya tersenyum miris. "Sulit? Aku bahkan tidak bisa berhenti melihat wajah-wajah itu, Din. Anak-anak muda yang ketakutan, pria kurus yang baru selesai dioperasi, semua seperti mimpi buruk. Dan aku bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa sampai ke titik itu? Bagaimana mereka bisa percaya untuk menjual ginjalnya?" Kompol Dimas mengangguk. "Itu pertanyaan yang bagus. Dan disitulah modus mereka bekerja dengan sangat licik. Rayuan uang cepat. Menurut keterangan awal dari beberapa korban yang berhasil diamankan,
sindikat biasanya merekrut orang-orang dari desa miskin atau kawasan urban yang penuh pengangguran. Mereka menyamar sebagai agen tenaga kerja atau menawarkan pekerjaan di luar negeri. Brosur, iklan online, bahkan perekrutan lewat media sosial menjadi senjata utama. Coba bayangkan, Art, ujar Kompol Dimas, kamu seorang pemuda pengangguran dari desa. Keluargamu punya utang, adikmu butuh biaya sekolah, ibumu sakit. Lalu datang seseorang menawarkan jalan keluar, sekali donor, kamu dapat uang 135 juta rupiah. Tanpa perlu pendidikan, tanpa perlu pengalaman kerja. Semua biaya ditanggung. Apa kamu tidak tergoda? Ardi terdiam. Ia tahu jawabannya. Dalam kondisi putus asa, iming-iming itu terdengar seperti keajaiban. Observasi medis palsu. Setelah korban setuju, mereka akan dibawa ke Jakarta atau Surabaya. Di sebuah rumah kontrakan atau apartemen, korban diminta tinggal selama 7 hari. Alasan resminya adalah untuk observasi kesehatan sebelum donor dilakukan. Dokter palsu, atau kadang dokter sungguhan yang sudah dibeli sindikat, akan memeriksa darah, ginjal, dan kondisi tubuh calon donor. Bagi korban, proses ini tampak meyakinkan. Mereka diberi makan, diberi tempat tinggal, bahkan diperlakukan seolah-olah benar-benar pasien donor resmi. Namun, di balik itu, semua data kesehatan dicatat dan dikirimkan ke pihak penerima di luar negeri, khususnya Kamboja. Di sana, sudah ada pasien kaya raya yang menunggu, bersedia membayar ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk satu ginjal. Korban tidak pernah tahu siapa penerimanya, jelas Dimas. Mereka hanya dijanjikan uang tunai setelah operasi selesai. Setelah itu, mereka dianggap selesai. Barang sudah diambil, selesai urusannya. Kontrak palsu dan janji surga. Ardi sempat membaca dokumen yang disita dari rumah mewah Mojokerto. Di dalamnya ada lembaran perjanjian yang diberi judul kontrak donor sukarela. Isinya tampak sah, nama donor, pernyataan bahwa donor dilakukan tanpa paksaan, serta tanda tangan saksi. Namun kontrak itu hanyalah tipuan. Semua tanda tangan saksi adalah anggota sindikat sendiri. Bahkan beberapa dokumen ditulis dalam bahasa asing untuk memberi kesan internasional dan legal. Lebih parah lagi, korban diminta menandatangani klausul bahwa mereka tidak akan menuntut apapun setelah operasi selesai. Dengan kata lain, begitu ginjal diambil, nasib mereka bukan lagi urusan sindikat. Kalau korban meninggal, tanya Ardi lirih. Dibuang, jawab Dimas datar. Keluarga dikasih uang sedikit, katanya kecelakaan kerja di luar negeri. Atau mayatnya dikirim pulang dengan alasan sakit. Tidak ada yang berani mempertanyakan. Ardi merasakan perutnya mual. Ia mencatat setiap kata, walau jari-jarinya gemetar di atas buku catatan. Uang yang membutakan. Dari hasil investigasi polisi, sindikat mendapatkan sekitar 200 juta rupiah untuk setiap ginjal yang dijual ke Kamboja. Dari jumlah itu, 135 juta rupiah diberikan kepada donor, sedangkan 65 juta rupiah sisanya masuk ke kantong sindikat sebagai keuntungan bersih. Bagi korban, 135 juta rupiah adalah angka yang besar, bahkan bisa mengubah hidup mereka untuk sementara waktu. Namun bagi sindikat, uang itu hanyalah sebagian kecil dari bisnis besar. Satu rumah bisa menyimpan ratusan ginjal, artinya ratusan miliar rupiah berputar dalam bisnis haram ini. Ardi menutup bukunya pelan. Jadi intinya, mereka memanfaatkan kemiskinan. Ya, sahut Dimas. Kemiskinan dan ketidaktahuan. Mereka dijebak dengan dalih donor sukarela. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah perdagangan organ berskala internasional. Dan kita baru menemukan satu rumah di Mojokerto. Masih banyak yang belum terungkap. Korban yang bersuara. Siang itu, Ardi mendapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu korban yang berhasil diselamatkan, remaja bernama Reno, 19 tahun, asal Indramayu. Reno masih pucat, tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh rasa lega karena operasi belum sempat dilakukan. Saya cuma ingin bantu keluarga, Pak, ucapnya dengan suara pelan. Ayah saya sakit, adik saya mau sekolah. Teman saya bilang ada kerjaan enak, cuma donor sekali, langsung dapat uang. Saya kira ini resmi, ada dokternya, ada kontraknya. Saya tidak tahu kalau ternyata begini. Air mata menetes di pipi Reno. Ardi merasa hatinya tercekat. Anak seusia Reno seharusnya sibuk kuliah atau bekerja, bukan duduk di ruang interogasi polisi dengan masa depan yang hancur. Kalau saja polisi tidak datang, mungkin sekarang ginjal saya sudah hilang, tambah Reno sambil menunduk. Ardi menutup catatannya dengan tangan gemetar. Ia tahu, kisah Reno hanyalah satu dari sekian banyak. Masih ada puluhan,
bahkan ratusan korban lain yang mungkin tidak seberuntung Reno. Awal dari jaringan yang lebih luas. Kompol Dimas menegaskan bahwa Mojokerto hanyalah gudang penyimpanan. Artinya, sindikat ini memiliki cabang lain di berbagai kota. Ada tim perekrut, tim medis, tim logistik, bahkan oknum aparat yang membantu meloloskan organ melewati bandara. Yang lebih menakutkan, Art, ini bukan hanya soal uang. Ini bisnis besar yang melibatkan banyak pihak, mungkin sampai ke luar negeri, kata Dimas dengan nada berat. Ardi menatap kopi yang sudah dingin di mejanya. Dalam hati, ia tahu, ini bukan sekadar berita kriminal. Ini adalah kisah tentang manusia yang dijadikan komoditas. Ginjal, hati, bahkan nyawa mereka hanya dihargai dengan selembar uang. Dan Ardi berjanji, ia akan menggali lebih dalam. Apapun risikonya. Setelah penggerebekan besar-besaran di Mojokerto itu, suasana di halaman rumah mewah yang dulunya tampak megah kini berubah mencekam. Pita polisi kuning membentang di setiap sudut, kamera wartawan masih setia merekam dari kejauhan, dan para warga sekitar yang penasaran belum juga bubar. Namun bagi Dimas, Ardi, dan Sari, apa yang mereka lihat bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih berbahaya dari sekadar jual beli organ ilegal. Hengki Haryadi, dengan ekspresi serius, duduk di ruang tamu rumah itu bersama tim penyidik. Di meja depannya terdapat tumpukan berkas, bukti transfer, dan ponsel yang berhasil disita dari para tersangka. Lihat ini, katanya sambil menunjuk layar laptop kepada Dimas. Ada aliran uang dalam jumlah besar yang ditransfer secara rutin ke rekening luar negeri. Polanya jelas, dana mengalir ke Kamboja, lalu kembali ke Indonesia dengan bentuk berbeda. Mereka menggunakan sistem layering untuk menyamarkan transaksi. Ardi yang sedari tadi memperhatikan catatan itu mengernyit. Berarti sindikat ini bukan hanya sekadar pelaku lokal. Ada jaringan internasional yang terlibat. Sari menambahkan dengan suara bergetar, dan kalau benar ada keterlibatan oknum aparat, artinya korban-korban ini tak pernah punya kesempatan untuk lepas. Mereka seolah masuk perangkap yang sudah disiapkan dari awal. Hengki menarik napas panjang. Kami sudah mengamankan 12 tersangka. Salah satunya Aibda M, oknum polisi. Lainnya, seorang petugas imigrasi. Fakta ini mengejutkan, tapi sekaligus memperjelas kenapa jaringan ini bisa bertahan lama tanpa terendus. Mereka punya orang dalam, punya pelindung, dan punya akses ke jalur keluar masuk negara. Malam itu, di ruang interogasi Polda Metro Jaya, salah satu tersangka utama bernama Andika digiring masuk. Usianya sekitar 40-an, wajahnya dingin, namun matanya penuh kecemasan. Dimas ikut menyaksikan dari balik kaca satu arah. Andika ini penghubung utama antara Indonesia dengan Kamboja, jelas salah satu penyidik. Dia yang mengatur perekrutan, pengiriman korban, dan distribusi uang. Saat interogasi dimulai, penyidik bertanya, siapa dalang di balik semua ini? Siapa yang memerintahkan? Andika tersenyum tipis. Kalian pikir saya bosnya? Tidak. Saya hanya menjalankan perintah. Ada orang-orang besar di belakang saya. Orang-orang yang bahkan kalian tak akan berani sentuh. Dimas menelan ludah. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman sekaligus pengakuan. Namun penyidik tetap mendesak. Siapa mereka? Sebut namanya. Andika menunduk, lalu tertawa hambar. Kalau saya bukan nama itu, nyawa saya selesai. Bahkan keluarga saya tak akan aman. Lebih baik kalian menganggap saya orang terakhir dalam rantai ini. Jawaban itu membuat suasana hening. Ardi menggertakkan gigi, menahan emosi. Jadi benar, ada orang besar di balik semua ini. Pertanyaannya, seberapa besar mereka? Dan apa yang mereka sembunyikan? Sementara itu, di tempat berbeda, korban-korban yang berhasil diamankan sedang menjalani observasi medis di Rumah Sakit Jakarta. Sari turut mendampingi seorang pria muda bernama Bima, korban asal Jawa Tengah yang baru menjalani operasi pengambilan ginjal. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, namun matanya masih berusaha menatap Sari dengan penuh harapan. Aku cuma ingin bantu keluarga, lirih Bima. Mereka janji aku dapat 135 juta rupiah. Aku pikir, dengan itu aku bisa lunasi utang bapak dan sekolahkan adik. Tapi setelah operasi, aku cuma dikasih separuh. Sisanya entah kemana. Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Bima erat-erat. Kamu sudah jadi korban, Bim. Jangan salahkan dirimu. Kami akan berusaha ungkap semua ini, sampai ke akar-akarnya. Pengakuan Bima itu membuat Sari semakin yakin, uang yang seharusnya jadi hak korban telah dipotong untuk kepentingan jaringan gelap. Artinya,
Sindikat ini tidak hanya memanfaatkan tubuh korban, tapi juga merampok hak mereka dengan cara licik. Beberapa hari kemudian, hasil audit transaksi keuangan mulai terungkap. Ardi dengan penuh semangat memaparkan temuannya kepada Hengki dan tim. Ada pola yang konsisten. Dari setiap ginjal yang terjual 200 juta rupiah, sindikat menyisihkan 65 juta rupiah untuk jaringan mereka. Tapi aliran itu tak berhenti di situ. Dari 65 juta rupiah, sebagian ditransfer ke rekening yang terkait dengan yayasan palsu di Singapura. Dari sana, uang itu dialirkan lagi ke Kamboja. Hengki menimpali, itu artinya, Kamboja bukan sekadar pasar. Mereka mungkin pusat operasi. Dimas menambahkan, dan kalau pusatnya di sana, kemungkinan besar ada rumah sakit atau klinik yang sengaja bekerja sama. Tanpa fasilitas medis, tidak mungkin operasi ginjal bisa dilakukan dengan cepat dan sistematis. Sari menghela napas panjang. Semakin kita gali, semakin mengerikan. Berarti sindikat ini bekerja layaknya perusahaan multinasional, ada divisi rekrutmen, keuangan, logistik, bahkan humas untuk menutupi jejak. Di Mojokerto, rumah mewah yang pernah menjadi saksi bisu kini dijaga ketat oleh polisi. Namun kabar beredar bahwa ada rumah lain yang berfungsi serupa di kota berbeda. Rumor itu membuat masyarakat resah. Media terus memberitakan, dan setiap headline membuat jantung Dimas berdegup lebih cepat. Ia tahu, perjuangan mereka baru saja dimulai. Suatu malam, Dimas menerima pesan anonim lewat email. Isinya singkat, kalau kamu benar-benar ingin tahu siapa bos besar di balik semua ini, carilah nama Dr. R di Kamboja. Tapi hati-hati, dia punya mata dan telinga di mana-mana. Dimas menunjukkan pesan itu kepada Ardi dan Sari. Mereka saling berpandangan dengan tatapan serius. Nama baru itu menyalakan api penyelidikan baru, sekaligus menambah bahaya yang mengintai. Ardi bergumam lirih, kalau benar ada Dr. R di balik semua ini, berarti yang kita hadapi bukan hanya mafia biasa. Kita menghadapi monster. Malam itu, ruang kerja Hengki Haryadi di Polda Metro Jaya penuh dengan berkas. Lampu neon yang menggantung di langit-langit hanya memberi cahaya putih pucat, membuat suasana semakin menekan. Dimas, Ardi, dan Sari duduk di seberang meja, menatap serius layar laptop yang menampilkan catatan email misterius tentang Dr. R. Nama ini bukan main-main, ujar Hengki dengan nada berat. Kalau informasi anonim ini benar, berarti kita sedang menghadapi otak besar dari jaringan internasional. Dan Kamboja, memang sudah lama dicurigai jadi pusat operasi gelap perdagangan organ. Ardi mencondongkan tubuh, tatapannya tegas. Kita harus pastikan dulu siapa sebenarnya Dr. R. Apakah dia seorang dokter sungguhan, atau hanya nama samaran untuk sosok yang lebih besar? Sari menimpali, suaranya pelan namun tegas, bagaimanapun, korban-korban seperti Bima berhak tahu siapa yang telah mempermainkan hidup mereka. Kalau Dr. R ini benar-benar terlibat, kita tak bisa berhenti hanya pada kaki tangannya di Mojokerto. Beberapa hari setelah itu, sebuah tim investigasi gabungan dibentuk. Dimas dan Ardi ditugaskan untuk mengumpulkan informasi intelijen, sementara Sari berfokus mendampingi para korban sekaligus menggali kesaksian yang bisa mengarah ke identitas Dr. R. Bima, yang kondisinya mulai membaik, memberikan petunjuk penting. Dengan suara serak, ia berkata, sebelum operasi, aku sempat dengar para perawat bicara, katanya ginjalku akan dikirim ke Phnom Penh. Mereka sebut nama, R, dengan sangat hormat. Seolah dia bos mereka, tapi juga semacam dokter yang ditakuti. Dimas menatap serius. Kamu yakin mendengar itu, Bim? Bima mengangguk lemah. Ya, suara mereka jelas. Dan satu lagi, aku ingat logo kecil di dokumen operasi, ada huruf R besar berwarna merah, di atas gambar ular melilit cawan. Logo itu segera digambar ulang oleh Sari. Ketika ditunjukkan kepada Hengki, wajahnya langsung menegang. Itu lambang medis, tapi sudah dimodifikasi. Kita harus telusuri jejak logo ini. Mungkin terhubung dengan klinik atau rumah sakit tertentu di Kamboja. Penyelidikan berlanjut ke ranah digital. Ardi bekerja sama dengan tim cybercrime melacak komunikasi tersangka Andika sebelum ditangkap. Dari puluhan pesan terenkripsi, ada beberapa yang berhasil dibuka. Isinya berupa instruksi pengiriman organ dengan kode khusus, R Phnom Penh diikuti tanggal. R jelas mengacu pada Dr. R, kata Ardi. Dan ini buktinya, setiap kali kode itu muncul, beberapa hari kemudian ada transfer uang masuk ke rekening yayasan palsu di Singapura. Jumlahnya konsisten, 200 juta rupiah per ginjal. Dimas menambahkan, artinya, Dr. R bukan hanya penerima, tapi juga pengatur aliran dana. Dia bukan sekadar dokter,
Dia manajer jaringan ini. Sari menghela napas panjang. Bayangkan saja, berapa banyak orang miskin yang terjebak janji manis, lalu pulang dengan tubuh tak lagi utuh. Semua karena seorang yang menganggap manusia hanyalah komoditas. Dalam rapat tertutup, Hengki mengungkapkan hasil koordinasi dengan Interpol. Ternyata, nama Dr. R sudah lama masuk dalam radar. Ia diduga seorang dokter bedah asal Eropa Timur yang kabur ke Asia Tenggara setelah lisensinya dicabut karena pelanggaran etika medis. Namun di Kamboja, ia justru membangun kerajaan baru, klinik-klinik bawah tanah yang melayani transplantasi ilegal untuk pasien kaya dari berbagai negara. Orang ini pintar sekaligus berbahaya, jelas Hengki. Ia punya jaringan medis, akses ke rumah sakit bayangan, bahkan mungkin perlindungan dari pejabat lokal. Itu sebabnya dia sulit disentuh hukum. Ardi mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus bisa menemukan mata rantai yang menghubungkan Mojokerto dengan Phnom Penh. Siapa kurirnya? Bagaimana organ itu bisa lolos perbatasan? Dimas menimpali, dan yang terpenting, kita harus pastikan keselamatan korban. Jangan sampai ada lagi yang tergiur iming-iming 135 juta, lalu berakhir setengah mati setelah operasi. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap di Phnom Penh, seorang pria berjas putih berdiri di depan meja operasi. Wajahnya tertutup masker, namun sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Di dinding belakangnya tergantung logo ular merah yang dililit pada cawan. Inilah Dr. R. Ia berbicara kepada asistennya dengan suara datar namun dingin. Indonesia mulai bergerak. Mereka menemukan satu markas di Mojokerto. Tapi itu tak akan menghentikan kita. Pasokan dari sana hanya sebagian kecil. Kita masih punya jalur lain. Asisten itu bertanya ragu, "Tuan, apakah tidak berbahaya? Nama Anda mulai disebut-sebut di Jakarta." Dr. R tertawa pelan. Biarkan mereka mencari. Semakin mereka mencari, semakin mereka sadar, jaringan ini bukan sekadar bisnis. Ini industri global. Dan aku adalah pusatnya. Di Jakarta, Dimas mendapat kabar mengejutkan. Salah satu korban yang baru dipulangkan dari Kamboja, seorang wanita muda bernama Ratna, bersedia memberi kesaksian. Ratna menceritakan dengan detail bagaimana dirinya dibawa ke sebuah bangunan yang menyerupai klinik di pinggiran Phnom Penh. "Aku sempat lihat namanya," kata Ratna sambil menahan tangis. Di papan kecil di pintu ruangan operasi, ada tulisan R. Forelli. Sepertinya itu nama lengkapnya. Dia sendiri yang memegang pisau bedah waktu ginjalku diambil. Nama itu langsung dicatat Ardi. R. Forelli. Itu dia. Akhirnya kita punya nama lengkap. Hengki segera menghubungi kontak di Interpol. Dan benar saja, nama Dr. Rafael Forelli muncul dalam daftar orang yang paling dicari karena kejahatan medis. Sari berbisik pada Dimas, jadi benar, monster itu nyata. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai. Fakta bahwa Dr. R ada di Kamboja berarti langkah selanjutnya jauh lebih berisiko. Mengungkap jaringan lokal di Mojokerto saja sudah mengundang ancaman. Bagaimana jika mereka harus menghadapi mafia internasional di luar negeri? Dimas menatap keluar jendela kantor polisi malam itu. Lampu-lampu kota Jakarta berkelip, seolah tak peduli dengan tragedi yang terjadi di balik layar. Dalam hatinya ia tahu, pertarungan mereka melawan sindikat ginjal ini belum seberapa. Gelombang besar sedang menunggu di depan. Dan di kejauhan, di sebuah ruangan rahasia di Phnom Penh, Dr. R kembali menyiapkan pisau bedahnya, sebuah simbol bahwa permainan baru saja dimulai. Jakarta, dini hari. Langit masih gelap ketika Dimas berdiri di beranda asrama penyidik, menatap kosong secangkir kopi hitam di tangannya. Kepalanya penuh dengan satu nama, Rafael Forelli. Nama yang disebut Ratna dalam kesaksiannya, nama yang terhubung langsung dengan rasa takut, darah, dan ginjal yang hilang. Ardi datang dengan jaket kulit menempel di tubuhnya. "Belum tidur juga?" tanyanya, menyalakan rokok. Dimas menggeleng. "Bagaimana bisa tidur, Ar? Kita sudah lihat sendiri betapa dalamnya kasus ini. Kalau benar Forelli adalah pusat jaringan, berarti apa yang kita hadapi bukan sekadar mafia lokal. Ini lintas negara, dan kita harus siap menghadapi hal-hal yang jauh lebih berbahaya." Sari muncul dari pintu, membawa map tebal berisi dokumen. Wajahnya pucat, namun sorot matanya keras. "Interpol sudah kasih lampu hijau. Kita boleh ikut tim koordinasi di Kamboja. Tapi ingat, kita hanya bisa jadi pengamat dan pengumpul informasi. Tidak boleh bertindak seperti aparat resmi di sana." Ardi mendengus. "Artinya, kalau keadaan memburuk, kita sendirian." Sari menatap tajam. "Tepat sekali. Dan itu sebabnya kita harus lebih hati-hati.
Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta masih lengang ketika mereka bertiga berdiri di depan gerbang keberangkatan. Hengki Haryadi datang melepas mereka. Ia menepuk bahu Dimas dengan tegas. Ingat, misi kalian bukan menangkap, tapi mencari bukti. Kita butuh informasi kuat untuk menjalin kerja sama hukum internasional. Jangan gegabah. Dimas mengangguk. Kami mengerti, Pak. Hengki menatap mereka satu persatu, lalu menambahkan, kalau kalian menemukan bukti keterlibatan oknum aparat di sana, jangan langsung bergerak. Laporkan dulu. Jaringan ini terlalu besar untuk kita hancurkan sendirian. Pesawat menuju Phnom Penh lepas landas. Dari balik jendela, Dimas menatap langit yang berangsur terang. Ia merasa seperti sedang masuk ke sarang naga, tempat di mana hukum bisa dibeli dan nyawa manusia tak ada nilainya. Setibanya di Phnom Penh, mereka langsung merasakan atmosfer berbeda. Kota itu tampak sibuk, penuh warna, namun juga menyimpan bayangan gelap. Pasar malam berjejer dengan lampu neon, namun di balik ganggang sempit, orang asing bisa dengan mudah menghilang tanpa jejak. Ardi, dengan instingnya sebagai wartawan investigasi, segera mengamati lingkungan sekitar. Tempat ini punya dua wajah, katanya pelan. Satu wajah turis, ramai, riuh, penuh hiburan. Wajah lainnya, gelap, dipenuhi transaksi yang tak pernah muncul di laporan resmi. Sari menambahkan, dan kita datang untuk membuka wajah yang kedua itu. Mereka menyewa sebuah kamar sederhana di kawasan Cham Karmon. Dari sana, mereka mulai bergerak dengan hati-hati, memanfaatkan jaringan kontak Interpol untuk mencari jejak Dr. R. Malam pertama, mereka bertemu dengan seorang informan lokal bernama Soha, mantan perawat yang pernah bekerja di salah satu klinik ilegal. Wajahnya penuh ketakutan, namun ia setuju berbicara setelah diyakinkan bahwa identitasnya akan dilindungi. Soha bercerita dengan suara gemetar. Aku pernah lihat dia, Dr. R, orang asing, tinggi, mata biru. Dia dingin sekali. Kalau pasien donor menjerit kesakitan, dia tidak peduli. Baginya yang penting operasi berhasil dan organ keluar dengan sempurna. Dimas bertanya hati-hati, di mana klinik itu sekarang? Soha menggeleng cepat. Sudah dipindah. Mereka selalu berpindah tempat. Tapi aku dengar, ada gedung tua dekat sungai Tonle Sap, bekas pabrik tekstil. Itu salah satu tempat mereka sekarang. Ardi mencatat dengan detail. Bekas pabrik, masuk akal. Tempat luas, bisa dipakai untuk menyembunyikan ruang operasi. Namun Soha menambahkan dengan panik, hati-hati. Mereka punya mata di mana-mana. Polisi lokal pun ada yang terlibat. Kalau kalian ketahuan, kalian bisa hilang tanpa jejak. Keesokan harinya, Dimas, Ardi, dan Sari menyamar sebagai turis. Mereka berjalan di sekitar daerah Tonle Sap, pura-pura menikmati suasana. Dari kejauhan, mereka melihat gedung tua yang disebut Soha. Dindingnya kusam, pintu gerbang berkarat, namun ada mobil mewah keluar masuk dengan rutin. Tidak mungkin ini sekadar pabrik kosong, gumam Dimas. Sari mengangkat kamera kecil yang disembunyikan di tas. Ia merekam aktivitas di depan gedung itu. Dua pria berseragam mirip satpam berjaga ketat. Di balik jendela lantai 2, mereka sempat melihat kilatan cahaya lampu putih, seperti lampu ruang operasi. Ardi menelan ludah. Itu dia, pusat operasi bawah tanahnya. Malamnya, mereka berkumpul di kamar hotel untuk menyusun rencana. Dimas berkata, kita tidak bisa masuk begitu saja. Tapi kita bisa memancing informasi. Besok, aku akan coba dekati salah satu calo di pasar gelap. Dari sana, kita lihat apakah nama R atau pabrik itu muncul. Sari terlihat cemas. Kamu sadarkan, Dim? Sekali mereka curiga, nyawa kita melayang. Dimas mengangguk. Aku tahu. Tapi ini satu-satunya cara. Malam berikutnya, Dimas mendatangi pasar gelap yang penuh dengan barang-barang curian, obat-obatan terlarang, dan wajah-wajah asing. Ia menyamar sebagai perantara yang mencari barang khusus untuk klien luar negeri. Seorang pria tambun mendekatinya. Kau cari apa? Tanyanya dengan aksen Khmer kental. Dimas menatapnya tajam. Ginjal, untuk klien kaya dari Singapura. Aku dengar hanya ada satu orang yang bisa mengurus barang itu dengan cepat. Namanya R. Pria itu terdiam sejenak, lalu tertawa lirih. Kau berani sekali sebut nama itu. Ya, benar. Kalau kau serius, aku bisa atur pertemuan. Tapi ingat, sekali kau bertemu dia, kau tak bisa mundur. Dimas berpura-pura santai. Aku tidak pernah mundur kalau urusan uang. Pria itu memberi secari kertas kecil. Datang ke gudang dekat Tonle Sap, besok malam. Sendiri. Jangan bawa siapa-siapa.
Saat Dimas kembali ke hotel dan menceritakan semuanya, Sari langsung panik. "Kau gila, Dim. Itu jelas-jelas jebakan." Ardi menimpali dengan wajah keras. "Tapi ini juga kesempatan emas. Kalau Dimas bisa masuk, kita mungkin bisa tahu langsung apakah Dr. R ada di sana." Dimas menatap keduanya. "Aku tahu risikonya. Tapi kalau kita hanya menunggu, korban-korban baru akan terus berjatuhan. Kita tidak punya waktu." Sari menunduk, menggenggam tangannya erat-erat. "Kalau kau tetap pergi, kami akan pastikan kau tidak sendirian. Aku dan Ardi akan mengawasi dari luar." Malam itu, mereka bertiga berdiri di dekat gudang tua di tepi Tonle Sap. Dimas berjalan mendekat, sementara Ardi dan Sari mengawasi dari kejauhan dengan kamera kecil dan alat perekam. Jantung Dimas berdegup kencang. Pintu besi gudang terbuka perlahan. Dari dalam, cahaya putih menyilaukan keluar. Dan di balik pintu itu, siluet seorang pria berjas putih dengan mata biru tajam menatapnya. "Selamat datang," suara itu terdengar dingin. "Aku Rafael Forelli. Orang-orang di sini memanggilku Dr. R. Jadi, kau yang ingin berbisnis denganku?" Dimas membeku. Ia tahu, langkahnya kini sudah memasuki sarang naga. Rumah mewah di Mojokerto kini hanya meninggalkan kenangan kelam. Dindingnya masih berbau amis darah meski sudah disemprot berkali-kali oleh tim laboratorium forensik. Pendingin besar yang semula menyimpan ratusan kantong berisi ginjal manusia telah disita, dibawa ke Jakarta untuk dijadikan barang bukti. Namun, pengungkapan kasus ini belum berakhir. Justru di titik inilah, lingkaran besar sindikat mulai terlihat jelas. Raka, penyidik muda yang ikut dalam penggerebekan, tak bisa tidur nyenyak sejak malam itu. Bayangan ratusan organ yang tersusun rapih dalam freezer terus menghantui pikirannya. Ia teringat seorang pria paruh baya yang tertangkap di ruang operasi darurat, si dokter gadungan, bernama Dr. Sunarto. Dari mulut Sunarto, polisi mendapatkan secuil informasi bahwa semua organ itu tidak akan berhenti hanya di Mojokerto. Ada alur besar, lintas negara, dengan tujuan akhir, Kamboja. Jejak transfer uang. Dari laptop milik oknum polisi Aibda M, tim digital forensik menemukan catatan transaksi mencurigakan. Nilainya fantastis, miliaran rupiah, mengalir ke rekening di luar negeri. Ada kode aneh, KH12, KH15, KH20. KH diakini sebagai singkatan dari Kamboja, Cambodia. Setiap kode diikuti nominal ratusan juta rupiah. Raka bersama Kombes Hengki memutuskan membentuk tim khusus, menamainya Satgas Ginjal Hitam. Mereka harus memastikan jalur uang, jalur manusia, dan jalur organ. Dari hasil koordinasi dengan Interpol, jalur itu ternyata sudah lama diincar, tapi baru kali ini terkuak dengan bukti fisik sebanyak itu. Artinya, Mojokerto hanyalah pintu kecil dari gudang besar yang lebih mengerikan di luar negeri, ujar Hengki tegas dalam rapat. Kesaksian seorang korban. Di salah satu rumah sakit di Jakarta, seorang korban bernama Reno dirawat intensif. Pemuda 24 tahun itu baru saja dipulangkan dari operasi transplantasi di sebuah klinik rahasia di Kamboja. Tubuhnya lemah, bekas jahitan di perutnya masih merah. Reno bersedia buka suara kepada polisi. "Aku ditawari kerja di luar negeri," katanya di bidang konstruksi. "Begitu sampai Kamboja, aku langsung ditahan. Mereka bilang aku bisa bebas asal mau donor ginjal. Katanya aman, ada dokter. Aku nggak tahu ternyata ini sindikat besar. Setelah operasi, aku cuma dikasih uang 135 juta. Habis itu dibuang begitu saja. Untung polisi Indonesia datang dan bawa aku pulang." Kesaksian Reno memperkuat dugaan bahwa jalur perdagangan organ ini melibatkan agen perekrut tenaga kerja ilegal. Mereka memanfaatkan kemiskinan dan ketidaktahuan pemuda-pemudi Indonesia. Perjalanan ke Surabaya. Satgas kemudian bergerak ke Surabaya, kota besar terdekat dari Mojokerto. Di sana mereka menemukan gudang lain yang menyimpan dokumen, catatan perjalanan, hingga paspor-paspor para korban. Ada puluhan paspor yang sudah siap dipalsukan dengan visa kerja Kamboja. Semua dokumen itu disita. Namun yang lebih mengejutkan, di ruang belakang gudang, polisi menemukan peti besar berisi es kering. Di dalamnya terdapat 10 kantong ginjal segar yang baru diambil. Rencananya, organ itu akan dikirim malam itu juga melalui jalur udara, disamarkan sebagai pengiriman makanan laut beku. Bayangkan, kalau kita terlambat 1 malam saja, organ ini sudah sampai Phnom Penh, kata Raka dengan wajah tegang. Bayang-bayang Kamboja. Nama M.I. Chandra, seorang wanita keturunan Asia Tenggara, mulai muncul dalam penyelidikan. Ia disebut-sebut sebagai Ratu Ginjal di Kamboja.
Dari catatan transaksi, MI diduga menjadi penerima utama organ dari Indonesia. Dialah yang menyalurkan organ itu ke pasar gelap di Asia, mulai dari pasien kaya di Tiongkok, Thailand, hingga Timur Tengah. Satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri, jaringan ini terorganisir rapi. Ada yang bertugas merekrut korban, ada yang mengurus paspor, ada yang mengoperasi, ada yang mengawal ke luar negeri, bahkan ada oknum aparat yang menjaga agar semua lolos dari bandara. Kombes Hengki menatap timnya. Kita sedang menghadapi musuh yang bukan main-main. Kalau kita goyah sedikit saja, korban berikutnya bisa jatuh lebih banyak. Penyamaran berbahaya. Untuk membongkar jalur ke Kamboja, Satgas memutuskan menggunakan penyamaran. Seorang anggota muda bernama Bayu menyamar sebagai pemuda miskin yang putus asa mencari uang. Ia diarahkan oleh agen sindikat di Surabaya untuk mendaftar donor. Dengan kamera tersembunyi di tubuhnya, Bayu masuk ke dalam lingkaran. Beberapa hari kemudian, ia dibawa ke sebuah rumah kontrakan di pinggiran Gresik. Di sana ada 7 orang lain, semua calon donor. Mereka dikumpulkan, diobservasi kesehatannya, lalu diberi janji uang 135 juta rupiah setelah operasi. Bayu pura-pura patuh, meski di dalam hati berdebar karena nyawanya benar-benar dalam bahaya. Sinyal dari kamera Bayu membuat Raka dan tim bisa memetakan langkah sindikat secara detail. Dari rumah kontrakan, para calon donor dijadwalkan diterbangkan ke Phnom Penh minggu depan. Artinya, operasi sindikat sudah berjalan lintas batas. Tangisan keluarga. Sementara itu, keluarga korban lain datang ke Polda untuk melapor. Ada seorang ibu tua dari Nganjuk, menangis karena anaknya hilang setahun lalu. Belakangan ia mendapat kabar samar-samar bahwa anaknya pernah dioperasi di Kamboja dan kini nasibnya tak jelas. Ada pula seorang istri muda yang suaminya dijanjikan kerja di Malaysia, namun ternyata dibawa ke jalur yang sama. Tangisan mereka membuat Raka semakin yakin bahwa sindikat ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini tragedi kemanusiaan. Peta besar terbuka. Dengan bukti yang terkumpul, Satgas kini memiliki peta besar. Mojokerto, Surabaya titik pengambilan organ dan penyimpanan. Jakarta, Batam jalur ke luar negeri melalui bandara dan pelabuhan. Phnom Penh, Kamboja pusat pengumpulan dan distribusi organ. Namun misi berikutnya jauh lebih berbahaya, membongkar markas besar sindikat di Kamboja. Kombes Hengki tahu, ini bukan lagi sekadar tugas polisi daerah. Mereka butuh kerja sama internasional. Raka menutup berkas tebal di depannya. Malam semakin larut. Di kepalanya, ia bisa membayangkan freezer besar yang masih menyimpan entah berapa ratus ginjal lain di luar sana. Setiap detik yang terbuang, bisa berarti satu nyawa melayang. Dan kini, semua jejak mengarah pada satu tempat, Kamboja. Malam itu, langit Jakarta masih digelayuti mendung ketika Satgas Ginjal Hitam menerima kabar penting. Interpol resmi memberi lampu hijau, operasi lintas negara untuk menembus markas besar sindikat perdagangan organ di Phnom Penh, Kamboja. Bagi Kombes Hengki, ini adalah langkah terakhir untuk menutup seluruh rantai kejahatan yang telah merenggut ratusan nyawa WNI. Raka, Bayu, dan tim inti ditunjuk untuk ikut bergabung. Mereka tidak lagi hanya menghadapi pelaku di Mojokerto atau Surabaya. Kali ini, musuh mereka adalah sosok yang disebut-sebut sebagai Ratu Ginjal Asia Tenggara, seorang wanita kejam bernama M.I. Chandra. Perjalanan ke Phnom Penh. Menggunakan pesawat komersial, tim Satgas berangkat dengan identitas samaran. Bayu masih meneruskan penyamarannya sebagai calon donor, sementara Raka bertugas mengawal dari jauh bersama tim Interpol. Setibanya di Phnom Penh, mereka langsung disambut panas terik kota sekaligus tatapan mencurigakan dari orang-orang yang mungkin merupakan mata-mata MI. Para calon donor, termasuk Bayu, digiring ke sebuah gedung tua 3 lantai di pinggiran kota. Dari luar, bangunan itu tampak seperti gudang biasa. Namun begitu melewati pintu besi, suasana berubah drastis, lorong panjang berbau obat-obatan, ruangan dingin dengan cahaya lampu neon, dan deretan freezer industri yang disusun rapi. Disinilah, pusat pengumpulan organ dari berbagai negara ditempatkan. Ginjal dari Indonesia, hati dari Vietnam, bahkan kornea mata dari Myanmar, semuanya ada di sini. Wajah sang ratu ginjal, Bayu akhirnya melihat sosok M.I. Chandra dengan mata kepala sendiri. Seorang wanita paruh baya dengan gaun mahal, rambut hitam disanggul elegan, dan perhiasan berkilau. Namun matanya dingin, tajam, penuh perhitungan. Di sekelilingnya berdiri para penjaga bersenjata. Ada kiriman baru dari Indonesia? Bagus. Pasar Timur Tengah sedang menunggu.
Satu ginjal bisa laku 200 juta. Semua harus beres minggu ini, suara MI tegas, membuat semua anak buahnya menunduk. Bayu menahan napas. Ia sadar, jika identitasnya terbongkar, nyawanya tamat di tempat itu. Operasi rahasia dimulai. Di sisi lain kota, Raka bersama tim Interpol dan kepolisian Kamboja mempersiapkan penyergapan. Mereka sudah mendapat peta lengkap markas dari sinyal kamera tersembunyi yang dibawa Bayu. Namun waktu terus berjalan, dan informasi dari Bayu menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu juga akan ada operasi ilegal terhadap 5 korban baru, termasuk dirinya. Raka merasa darahnya mendidih. Kita tidak bisa menunggu besok. Kalau kita terlambat, organ mereka akan dipotong malam ini juga. Kombes Hengki mengangguk. Baik, kita sergap malam ini. Semua siap senjata. Jangan beri celah. Malam penyerbuan. Jam menunjukkan pukul 23 ketika puluhan pasukan khusus mengepung gudang MI Chandra. Di dalam, suara mesin pendingin berdengung, bercampur jeritan samar dari ruangan operasi. Bayu sudah dibaringkan di meja operasi, lampu sorot menyorot tubuhnya. Dokter gadungan bersiap menusukkan jarum bius. Bayu hanya bisa pasrah sambil berharap timnya masuk tepat waktu. Lalu, terdengar suara ledakan kecil dari pintu depan. Polisi, jangan bergerak. Tim Satgas masuk dengan cepat, menodongkan senjata ke segala arah. Para penjaga sindikat panik, sebagian mencoba melawan dengan senjata api, namun segera dilumpuhkan. Raka berlari ke ruang operasi, tepat sebelum jarum menembus kulit Bayu. Ia menendang meja operasi hingga dokter terjatuh. Bayu, kau selamat, seru Raka, sembari membuka borgol di tangan sahabatnya. Kejatuhan MI Chandra. MI Chandra mencoba kabur lewat pintu belakang, namun langkahnya terhenti ketika pasukan Interpol sudah menunggu di sana. Perempuan itu menatap tajam, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kalian pikir bisa menghentikan pasar ini? Bodoh, permintaan organ tidak akan pernah berhenti. Kalau aku ditangkap, akan ada 1000 MI Chandra lain yang melanjutkan. Hengki menatapnya dingin. Mungkin, tapi malam ini, waktumu sudah habis. MI digelandang dengan tangan terborgol, sementara teriakan protesnya menggema di lorong gudang. Pemandangan yang membekas. Saat operasi berakhir, Raka menatap ke dalam ruangan pendingin. Ada ratusan organ manusia yang sudah terbungkus rapih dalam kantong plastik transparan, siap diekspor. Ginjal, hati, paru-paru, semuanya disusun seperti barang dagangan. Beberapa korban yang masih hidup berhasil diselamatkan malam itu, termasuk 5 calon donor yang hampir kehilangan organ mereka. Tangis mereka pecah, sebagian berlutut mencium tangan polisi. Raka hanya bisa menghela napas panjang. Ia sadar, ini baru sebagian kecil dari tragedi besar. Masih banyak korban di luar sana, di negara-negara lain, yang mungkin belum sempat diselamatkan. Kepulangan. Seminggu kemudian, tim Satgas kembali ke Indonesia dengan membawa 12 pelaku tambahan, termasuk MI Chandra, untuk menjalani proses hukum. Berita penangkapan ini mengguncang publik internasional. Media menyebutnya sebagai pengungkapan jaringan ginjal terbesar di Asia Tenggara. Keluarga para korban menyambut kepulangan mereka dengan tangis haru. Reno, yang sempat kehilangan ginjalnya, kini menjadi saksi penting untuk membongkar jaringan lain. Ia berjanji akan memperingatkan generasi muda agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri. Renungan akhir. Di kantor Polda, Raka duduk termenung. Ia menatap berkas tebal bertuliskan, kasus ginjal Mojokerto, Phnom Penh. Meski kasus ini berhasil diungkap, ia tahu cerita ini belum berakhir. Pasar gelap organ manusia masih terus berputar, selama kemiskinan dan ketamakan manusia masih ada. Namun setidaknya, malam itu, ratusan nyawa terselamatkan. Dan Indonesia mengirim pesan jelas kepada dunia, tidak akan tinggal diam menghadapi kejahatan kemanusiaan sebesar ini. Raka menutup berkas dengan gemetar. Di benaknya, ia masih bisa mendengar suara MI Chandra, kalau aku ditangkap, akan ada 1000 yang lain. Tapi bagi Raka, satu hal sudah pasti, ia akan terus melawan, apapun taruhannya.